Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak Guru di seluruh tanah air, serta praktisi PAUD dimanapun saat ini sedang berada, dan sahabat-sahabat AIMA semua, kali ini kita bertemu kembali untuk sama-sama mendengarkan dan menyimak hasil lokakarya pengembangan konten sains berbasis bermain kreatif. Kali ini, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa dari S2, Pendidikan Anak Usia Dini, Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, akan berbagi kepada kita semua bagaimana pengembangan konten sains yang terkait dengan topik life science. Sudah hadir di antara kita, siapa ya? Ada Kak Aska. Ya, kemudian ada lagi, siapa Kak Aska selain Kak Aska? Kita tunggu ya. Ada Ibu Rini. Ini Bumil loh, Bumil yang cantik. Dan satu lagi, ada Ibu Sri Utami atau Kak Utami. Mereka bertiga akan memaparkan tentang konten life science yang selama ini dipelajari mulai dari kelompok bermain di taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi kita terus mempelajari tentang konten-konten dari sains ini. Namun kali ini kita akan fokus bagaimana konten sains tentang life science ini, sains kehidupan ini, dilakukan, diterapkan di dalam pendidikan anak usia dini. Tentunya dengan konsep bermain. Ya, seperti apa? Sekarang kita tanya dulu nih kepada Kak Aska. Kak Aska, proyek temanya apa, Kak? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya mengambil proyek tema Yuk Jaga Ekosistem Kita. Ini menarik ya. Yuk jaga ekosistem kita. Nah, tentang kosakata ekosistem nanti kita perhatikan pada saat Kak Aska menjelaskan ya, apa, mengapa, dan bagaimana ekosistem, kemudian bagaimana pengembangannya untuk anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan bermain kreatifnya. Lalu ada Ibu Fitri. Bu Fitri, halo. Iya. Temanya apa kali ini? Kali ini saya mengusung tema ini, Bu. Konten temanya life science, lalu saya memilih tema konten zoologi. Temanya hewan vertebrata. Jadi untuk zoologi di sini, saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa ada bagaimana ciri-ciri tubuh dari hewan, bagaimana cara berkembang biaknya, lalu bagaimana siklus kehidupannya, bagaimana habitatnya, dan apa saja makanannya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, pokoknya all about vertebrata gitu ya. Betul, Pokoknya semua betul, tentang hewan vertebrata itu apa nanti dikupas tuntas oleh Bu Fitri ya. Tetapi untuk Ibu dan Bapak Guru nanti kita tidak hanya fokus kepada konten sainsnya, tetapi juga nanti tolong diperhatikan juga bagaimana tahapan pengembangan untuk kurikulum bermain kreatifnya yang kita hubungkan dengan kurikulum Merdeka saat ini yang sedang heboh-hebohnya ya. Jadi sebetulnya biasa saja sih kurikulum Merdeka itu sudah kita lakukan di dalam pembelajaran kita. Tetapi karena peristilahannya baru, jadi guru-guru suka apalagi nih deg-degan jadinya, begitu ya. Nah, seperti apa nanti tahapan-tahapan akan diberikan contoh oleh para pemapar pada hari ini, dan Ibu, Bapak Guru bisa melanjutkannya dengan tema-tema yang lainnya. Dan Kak Utami untuk kontennya tetap sama ya, life science. Iya, life science. Untuk proyek temanya saya memilih tanaman hias, Ibu. Oh, tanaman hias. Kalau untuk klasifikasi bermain kreatifnya, kira-kira apa saja nanti yang akan dibahas per minggunya? Setiap minggunya ada beberapa, Bu,
seperti misalnya nanti membuat buket mawar, terus membuat Buket mawar untuk siapa? ya, Untuk ibuku ya? untuk ibuku. Iya. Lalu ada apa lagi? Selain itu ada kegiatan meronce Bu dari bunga Kamboja. Membuat roncean. Meronce. Kemudian puncak temanya apa, Kak Utami? Puncak temanya yaitu pameran tanaman hias, Bu. Jadi dari karya teman-teman yang udah dibuat, kita adakan pameran tanaman hias, seperti itu. Oke, baik, sangat menarik sekali. Mari kita simak dengan seksama paparan dari Kak Aska, kemudian Ibu Fitri, dan Kak Utami. Silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya adalah mahasiswa S2 PAUD UNJ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokakarya, pengembangan content science, life science, berbasis bermain kreatif dengan tema Aku Sayang Bumi. Di sini ada beberapa pengembangan kurikulum berbasis life science itu sendiri, di mana ada kondisi saat ini guru juga kurang kreatif dalam menjelaskan life science, metode pembelajaran life science itu tidak ada perkembangan atau kuno, terus juga tidak ada akses pendukung kegiatan pembelajaran life science di lingkungan rumah. Sedangkan kondisi seharusnya di mana guru tuh harus kreatif dalam menjelaskan life science itu sendiri, terus menggunakan kegiatan pembelajaran life science yang menarik untuk anak, dan juga membuat kegiatan pembelajaran life science yang dapat digunakan di lingkungan rumah. Dari sini terdapat kesenjangan atau ada gap, di mana anak perlu meningkatkan pembelajaran life science itu sendiri. Maka solusinya yaitu perlu pengembangan kurikulum berbasis life science. Selanjutnya ada kerangka konseptual, di mana ada kompetisi dasar dan indikator berbasis life science, terus dicari tuh bahan belajar dan bermain berdasarkan tema dan subtemanya bagaimana, lalu dibuat strategi pembelajarannya dari metode, media atau sumber belajar, terus juga urutan kegiatan dan juga alokasi waktu, lalu dicari juga proses pembelajarannya bagaimana, pengelolaan kegiatan bermainnya bagaimana, pengelolaan kelas sentranya bagaimana, selanjutnya barulah dibuat bagaimana asesmen perkembangan anaknya. Terus ada umpan balik, begitu juga seterusnya. Di sini konten pembelajaran life science itu sendiri terdiri dari anatomi, mikrobiologi, mitologi, morfologi, ekosistem, astrobiologi, patologi, taksonomi, botani, evolusi, imunologi, ekologi, zoologi, dan juga sitologi. Di sini ada rancangan model ADI, ada beberapa tahap. Ada tahap analisis, tahap desain, tahap pengembangan, tahap implementasi, dan juga tahap evaluasi. Selanjutnya, webbing materi atau konten pembelajaran. Saya mengambil temanya ekosistem. Ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, dan juga ekosistem savana. Ya, ini konten pembelajarannya dengan life science, terus turunannya ekosistem, lalu diambil lagi saya ekosistem alami atau ekosistem darat. Ekosistem dibagi menjadi dua, ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Ekosistem alami sendiri juga ada dua, ada ekosistem darat dan ekosistem air. Di sini saya mengambil ekosistem darat, ada ekosistem gurun, ada ekosistem padang rumput, ekosistem savana, dan juga ekosistem hutan. Selanjutnya tema profil Pancasila ada 4, Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja Sama, dan Imajinasiku. Kalau tema saya yaitu yang saat ini diambil Aku Sayang Bumi, di mana tema ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik, serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Ini dia ada semacam RPM ya, project temanya yuk jaga ekosistem kita. Minggu pertama ada hutanku, minggu kedua ada gurun pasir, minggu ketiga ada padang rumput, minggu keempat savanaku, dan minggu kelima ini adalah puncak tema. Di sini ada skema pembelajaran proyek PAUD. Yang pertama ada tahap permulaan, kedua ada tahap pengembangan, dan terakhir tahap penyimpulan. Ini merupakan salah satu peta konsep atau rancangan kegiatan. Ya, dengan proyek temanya yaitu yuk jaga ekosistem kita. Saya mengambil ekosistem. Yang pertama di minggu pertama itu ada hutanku. Kegiatan di hari pertama yaitu ada mozaik dari daun kering. Di sini anak-anak akan belajar bagaimana sih caranya mozaik dengan menggunakan daun kering. Terus kedua, hari kedua di minggu pertama ada membuat kreasi dari limbah plastik. Kita tahu bahwa di hutan sudah mulai banyak sampah, banyak limbah, salah satunya itu adalah sampah plastik. Maka dari itu di sini anak-anak mulai diajarkan bagaimana cara membuat kreasi dari limbah plastik. Ternyata limbah-limbah plastik itu juga bisa loh dijadikan kreasi yang menarik, yang cantik, dan juga nanti bisa kita jual seperti itu. Di hari ketiga di minggu pertama, ini ada Live in Forest. Ini merupakan salah satu cerita, hari di mana anak-anak akan mendengarkan cerita bagaimana caranya hidup di hutan. Di hari keempat minggu pertama ada eksperimen diorama hutan. Di sini anak-anak akan mencoba untuk membuat eksperimen diorama hutan. Jadi nanti ada guru yang membimbing caranya membuat diorama hutan itu bagaimana, apa sih diorama hutan gitu, dan apa aja sih sebenarnya di dalam hutan itu gitu. Nanti anak-anak akan mencobanya. Dan di hari kelima minggu pertama ini ada menanam pohon. Gunanya supaya hutan kita terlindungi, anak-anak bisa lebih peduli kepada lingkungan, kepada ekosistem seperti itu. Minggu kedua ada gurun pasir, di mana hari pertama yaitu menghias kaktus. Kaktus adalah salah satu tanaman yang mungkin sangat terkenal di gurun pasir ya. Kalau kita ingat gurun pasir pasti selalu tumbuhan yang pertama kali diingat adalah kaktus gitu. Nah, di sini anak-anak akan mencoba kegiatannya dengan menghias kaktus. Terus selanjutnya ada menonton film The Lion King. Anak-anak supaya tahu, mendapatkan gambaran gurun pasir itu seperti apa melalui film The Lion King ini, di mana anak-anak pasti juga suka dengan hewan gitu ya, terutama singa gitu. Hari ketiga, minggu kedua ada cerdas cermat hewan. Hari keempat, minggu kedua bermain tebak gambar. Di sini nanti anak-anak akan diberikan semacam kartu gitu ya. Nanti mereka tebak ini hewannya apa, atau sekalian juga gitu. Nanti ini hewannya tinggalnya di mana, di ekosistem yang mana, seperti itu. Dan terakhir hari kelima minggu kedua ada menanam kaktus mini. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kaktus sudah mulai banyak sekali ya untuk bentuknya gitu. Ada yang mini, ada yang besar. Nah, di sini anak-anak akan belajar bagaimana caranya menanam kaktus mini. Ternyata kaktusnya juga bisa loh untuk ditanam di rumah kita, seperti itu. Minggu ketiga ada padang rumput. Hari pertama minggu ketiga ada permainan jalan hewan. Di sini nanti anak-anak akan belajar sebenarnya hewan itu ada yang berjalan, ada yang berenang gitu ya. Ada jalannya juga macam-macam gitu. Ada yang seperti penguin atau jalan kucing seperti apa. Nah, di sini anak-anak akan mencoba bagaimana sih permainan jalan hewan gitu ya. Hari kedua, minggu ketiga ada kolase zebra. Di sini menggunakan origami ya, anak-anak akan disiapkan gambar zebra oleh guru gitu. Nanti anak-anak akan menempel kolase itu gitu. Akan menempel origami itu ke dalam gambar zebranya. Hari ketiga, minggu ketiga ada hewan padang rumput. Ini merupakan cerita. Sebenarnya ada apa aja sih hewan yang hidup di padang rumput? Kira-kira bagaimana ya hidup di padang rumput?
hari keempat, minggu ketiga ada bermain memerah susu sapi. Jadi di sini nanti guru membuat semacam duplikat sapi gitu ya. Terus nanti anak-anak akan mencoba untuk memerah susu sapi. Dari guru juga menyiapkan sarung tangan seperti itu, yang berbentuk ya sarung tangan, terus nanti ditaruh di sapi, di gambar sapinya, yang sudah ditaruh juga susu sapi di sana. Nanti anak-anak mencoba untuk bagaimana sih memerah susu sapi itu sendiri. Gitu. Mereka bereksperimen bagaimana caranya memerah susu sapi. Di hari kelima minggu ketiga, yaitu adanya eksperimen fotosintesis. Di sini anak-anak akan tahu apa sih fotosintesis itu gitu, dan membuat bagaimana sih sebenarnya fotosintesis itu bisa gitu dilakukan seperti itu. Minggu keempat ada Savanaku. Di hari pertama minggu keempat ini ada finger painting banteng. Jadi guru menyiapkan gambar banteng dan anak-anak akan melakukan finger painting, melakukan jari-jari mereka dengan pewarna makanan seperti itu. Hari kedua minggu keempat ada kolase singa. Lagi-lagi ya, guru menyiapkan gambar singa, nanti anak-anak akan mulai menempel. Kalau kolase singa ini rencananya menggunakan serutan, yang bekas serutan pensil seperti itu, nanti anak-anak coba. Ya, karena warnanya sama gitu. Terus yang ketiga, hari ketiga minggu keempat ada pohon jari, di mana anak-anak akan membuat gitu ya, eksperimen membuat pohon dari jari-jari mereka. Mereka akan mencetak tangan mereka, terus mereka akan menggambar atau menghias jari-jari mereka gitu, seperti pohon. Bagaimana gitu ya. Di minggu keempat hari keempat itu ada Singa Tua dan Rubah yang Cerdik. Ini merupakan salah satu cerita. Ada buku gitu ya, Singa Tua dan Rubah yang Cerdik. Kira-kira ceritanya akan bagaimana ya? Dan minggu keempat hari kelima ada eksperimen rantai makanan. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang harus juga dikenalkan kepada anak bahwa sebenarnya kita sesama makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain, saling bergantung satu sama lain. Disinilah ada eksperimen rantai makanan. Dan minggu kelima ada puncak tema, di mana hari pertama di minggu kelima itu ada lomba lari seperti kijang. Kita tahu bahwa kijang itu larinya cepat ya. Nanti di sini akan ada lomba. Bagaimana sih caranya gitu kijang berlari. Terus hari kedua minggu kelima ada pensi hutanku. Di sini anak-anak akan menggelar pensi mengenai hutan ya, bagaimana cara menjaga hutan. Terus juga ada yang menjadi pohon, ada yang menjadi hewan-hewan, seperti ada interaksi di antara mereka. Minggu kelima hari ketiga itu ada pameran sentra ekosistem. Jadi dari 4 minggu tadi ada hutanku, gurun pasir, padang rumput, dan savanaku. Di sini ada pameran karya mereka termasuk dari eksperimen diorama hutan, kaktus mini gitu ya, atau menghias kaktus, eksperimen fotosintesis, eksperimen rantai makanan, dan di sini ada pameran gitu di mana hasil karya anak akan dipamerkan di sini. Terus selanjutnya di minggu ke-5, hari ke-4, itu ada naik delman. Anak-anak akan kita bawa gitu ya ke salah satu taman, ada delmannya, atau bisa juga delmannya kita bawa ke sekolah gitu. Nanti mereka bisa merasakan bagaimana caranya atau bagaimana rasanya, sensasinya kita naik delman keliling-keliling kota. Dan di hari kelima, di puncak tema, itu ada field trip ke Taman Safari. Di mana kita tahu bahwa Taman Safari itu merupakan salah satu kebun binatang terbesar ya untuk saat ini di Indonesia. Dan juga banyak sekali
hewan-hewan dari di sana gitu. Jadi anak-anak biar tahu bagaimana bentuk dari hewan-hewan itu gitu yang sudah diceritakan di minggu-minggu sebelumnya. Akan melihat, anak-anak akan melihat bagaimana sih contoh real dari hewan-hewan itu. Di sini ada klasifikasi bermain kreatif dan rancangan kegiatan bermain, kreasi terhadap objek, ada mozaik daun kering, kreasi limbah plastik, menghias kaktus, permainan jalan hewan, kolase zebra, finger painting banteng, kolase singa, dan juga pohon jari. Terus ada dari permainan cerita bersambungnya, ini ada Life in Forest, cerita hewan padang rumput, cerita singa tua, dan rubah yang cerdik. Permainan dan pertanyaan kreatifnya bermain tebak gambar, cerdas cermat hewan, field trip ke taman safari, eksperimen diorama hutan, eksperimen fotosintesis, dan eksperimen rantai makanan. Permainan gerak kreatifnya ada menanam pohon, menanam kaktus mini, lomba lari seperti kijang, memerah susu sapi, dan juga naik delman. Dan drama kreatifnya ada penisi hutanku dan juga pameran sentra. Selanjutnya ada modul ajar. Di sini saya dengan tema Aku Sayang Bumi, saya mengambil topik ekosistem hutan, di mana tujuan kegiatannya itu anak mengenal makhluk hidup sebagai ciptaan Tuhan, anak dapat merawat ekosistem sesuai yang dicontohkan, anak dapat melestarikan ekosistem hutan, anak dapat membuat habitat hewan dan tumbuhan sesuai dengan imajinasinya, anak dapat menceritakan tentang ekosistem sesuai dengan pendapatnya, anak dapat menyelesaikan proyek membuat diorama hutan secara berkelompok, anak dapat menggunakan berbagai alat teknologi sederhana sesuai dengan fungsinya, dan anak dapat menunjukkan proyek membuat diorama hutan bersama teman-teman kelompoknya. Kegiatan pembelajarannya, di sini model pembelajarannya itu project based learning. Sumber pembelajarannya ada menggunakan 2 buku. Yang pertama, buku cerita tentang bertualang ke hutan, karya Erminawati dan Andy Astiko. Terus juga buku kedua itu cerita tentang berpetualang ke hutan, petualangan seru bersama Ara. Kira-kira bagaimana ya Ara bisa berpetualang ke hutan? Apakah menarik gitu? Penulisnya tuh Kalanang Putro, penerbitnya Cyclic Media. Ada juga video edukatif yaitu tentang ekosistem for kids. Di sini deskripsi umumnya bahwa anak akan melakukan berbagai kegiatan pada tema ekosistem hutan dengan topik ekosistem darat yang mengembangkan berbagai konsep pengetahuan melalui proses berpikir saintifik, menggunakan berbagai media di sekitar anak, menggunakan alat dan teknologi sederhana untuk menyelesaikannya. Anak juga melakukan berbagai kegiatan yang mengembangkan konsep huruf dan pengembangan pramembaca. Anak juga melakukan berbagai gerak manipulatif dan koordinasi untuk mengembangkan konsep fisik, motorik, sensorik. Alat dan bahannya di sini menggunakan ada lem, gunting, kuas gitu ya, cat air, HVS, kardus, styrofoam, daun-daun kering, dan lain-lain. Sarana prasarananya yaitu tentu di ruang kelas, terus juga ada di taman gitu ya, halaman sekolah, meja, kursi gitu. Penilaiannya ada hasil karya anak, catatan observasi, dan juga checklist. Dan teknik penilaiannya ada observasi dan juga analisis deskriptif. Di sini ada peta konsep, di mana ekosistem darat itu jenisnya ada ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem savana, di mana ekosistem darat itu mempunyai fungsi yaitu untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan di sekitarnya. Adapun ciri-ciri dari ekosistem itu adanya keanekaragaman hayati yang tinggi dan juga aliran energinya seimbang. Lalu ada dampak jika tercemar, ya. Ada dampak jika ekosistem itu tercemar, di mana hewan dan tumbuhan itu akan mati dan juga keseimbangan ekosistem akan terganggu. Sedangkan di sini ada analisa konsep di mana anak mengetahui jenis ekosistem hutan, anak membuat kata ekosistem dengan berbagai media di lingkungan sekitar, anak berpartisipasi dalam proyek bersama membuat diorama hutan, dan anak membaca gambar dan kata yang dikenalnya melalui video dan buku cerita. Ini analisa konsepnya sesuai dengan taksonomi Bloom yaitu LOTS dan HOTS.
Ini ada terminologi, fakta, dan prinsip bahwa ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga melibatkan interaksi gitu ya. Lagi-lagi interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya itu menuju pada satu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme, di mana matahari di sini sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Ada pertanyaan pemantik di sini, ada apa itu ekosistem? Apa ciri-ciri ekosistem? Mengapa perlu adanya ekosistem? Apa saja jenis ekosistem darat? Bagaimana bentuk dari ekosistem itu sendiri? Di mana adanya ekosistem dan apa dampak dari pencemaran kepada ekosistem? Sedangkan pertanyaan refleksinya, apa sih itu ekosistem darat? Itu ya. Terus apa saja jenis ekosistem darat dan mengapa perlu adanya ekosistem? Di sini ada kegiatan di minggu pertama hari ke-1. Nama kegiatannya mozaik kering. Indikatornya itu untuk memanfaatkan limbah daun kering, bersikap mandiri selama kegiatan. Terus ada tujuan kegiatannya di mana anak dapat memanfaatkan limbah. Anak dapat teliti selama proyek karena membuat mozaik itu butuh ketelitian yang sangat tinggi ya. Dan ada anak dapat mandiri selama mengerjakan tugas. Medianya di sini ada kertas, ada daun kering, ada lem, dan juga ada krayon. Langkah kegiatannya, guru menyiapkan media untuk kegiatan yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru memperkenalkan alat dan bahan pembuatan mozaik. Lalu selanjutnya guru mendemonstrasikan cara mozaik dengan daun kering itu bagaimana. Lalu memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan dengan tahap kerja yang telah dijelaskan oleh guru. Minggu ke-1 hari kedua, nama kegiatannya itu kreasi limbah plastik. Di sini indikatornya di mana anak bisa bersikap sabar selama kegiatan. Dengan tujuan kegiatannya di mana anak dapat memanfaatkan limbah dari plastik, anak dapat menghargai limbah. Media atau alat dan bahannya ada limbah plastik tentu saja, ada gunting, ada lem, dan origami. Langkah kegiatannya, guru menyiapkan media untuk kegiatan yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru memperkenalkan mengenai apa itu limbah plastik dan apa saja manfaat dari limbah. Selanjutnya, guru mendemonstrasikan cara berkreasi dengan limbah plastik. Kita bisa membuat apa saja dari limbah plastik itu sendiri. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada setiap anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tahap kerja yang telah dijelaskan oleh guru. Di minggu pertama hari ketiga, ini ada namanya Live in Forest. Ini menyimak guru ya, indikatornya tuh menyimak guru di depan, bersikap menghargai ketika sedang ada orang berbicara di depan, begitu. Tujuan kegiatannya, anak dapat mengetahui rasanya hidup di hutan dan menambah pembendaharaan kata bagi anak. Medianya itu ada buku. Langkah kegiatannya di mana guru menyiapkan media untuk kegiatan yang akan digunakan. Terus guru memperkenalkan buku bacaan, karena kita hanya menggunakan buku, jadi guru memperkenalkan buku bacaan itu isinya apa gitu. Dan guru mulai menceritakan isi buku kepada anak-anak, dan terakhir memberikan kesempatan pada setiap anak untuk memberikan pendapat mengenai bacaan tersebut dan menceritakan kembali versinya. Selanjutnya, minggu ke-1 hari ke-4, nama kegiatannya ada eksperimen diorama hutan. Di sini indikatornya itu biar anak kreatif dan juga bersikap menghargai orang lain, karena di sini akan anak-anak mulai bisa untuk menghargai karya dari orang lain itu sendiri. Tujuan kegiatannya anak dapat membuat kreasi hutan. Medianya ada kardus, ada gunting, origami, lem, boneka hewan, kertas krep, sama satu lagi ada styrofoam di sana. Angka kegiatannya, guru menyiapkan media untuk kegiatan yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, guru memberikan contoh bagaimana pembuatan diorama hutan itu sendiri. Terakhir,
guru memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan minggu ke-1 hari ke-5, nama kegiatannya itu adalah menanam pohon. Indikatornya itu untuk menghargai lingkungan dan juga anak bersikap tanggung jawab saat kegiatan. Adapun tujuan kegiatannya di sini, anak dapat mencintai lingkungan, anak dapat peduli terhadap sesama makhluk hidup. Media, alat dan bahannya ada, sudah pasti ada tanaman, terus ada pot, ada pupuk, dan juga skop. Angka kegiatannya, guru menyiapkan media untuk kegiatan akan dilaksanakan, lalu guru memperkenalkan manfaat dari menanam pohon itu apa gitu, kebaikan. Ternyata pohon itu punya fungsi yang sangat besar loh, gitu, punya manfaat yang sangat baik buat kehidupan kita manusia begitu. Dan dampak jika pohon itu ditebang, bagaimana, apa yang akan terjadi. Seperti itu. Kenapa kita harus peduli terhadap tanaman? Kita harus peduli terhadap ekosistem. Ya, di sini guru memperkenalkan itu semua. Terus guru selanjutnya mendemonstrasikan bagaimana caranya menanam pohon yang baik. Yang terakhir, memberikan kesempatan pada setiap anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh guru. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.